marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesehatan serta kenikmatan hingga kita rasakan saat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam ya kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sebelum mulai acara di sini, kami sangat berterima kasih pada hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kami pada hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri, di mana saya Mikael Bapriwo dan sebelah kanan saya ada Aditya Rizky, sebelah kiri saya ada Karin Regita, dan sebelah Karin ada Wela Monika, kemudian Desti Ayu, kemudian Muhammad Syafiq, dan yang terakhir ada Dani Zafar Ricardo. Adapun susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian, ketiga doa, dan keempat penutup. Baiklah, mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita pada hari ini, di sini saya akan menjelaskan apa itu toleransi. Di mana toleransi adalah kemampuan seseorang memperlakukan orang lain yang berbeda. Yang dimana secara etimologi toleransi berasal dari kata Latin yaitu tolerer, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya. Maka itu akan bisa memicu diskriminasi, banyak kasus intoleransi terakibat perbedaan suku dan keyakinan. Nah, di sini ada 3 para ahli yang menyampaikan bahwa toleransi memiliki arti yang pertama dari firman, yang dimana toleransi menurut firman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Yang kedua adalah Max Isaac Dimon, yang dimana menurutnya pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Yang ketiga yaitu dari Friedrich Heller. Menurutnya, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Kemudian, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada sikap atau prinsip dalam toleransi yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Syafiq Muhammad Syafiq. Ya, oke, baiklah, saya akan menjelaskan tentang sikap atau prinsip dalam toleransi. Berikut ada beberapa prinsip dalam toleransi, yaitu yang pertama ada kebebasan beragama, merupakan hak fundamental bagi manusia sehingga ini yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Hak asasi manusia yang paling esensial dalam hidup adalah hak kemerdekaan atau kebebasan, baik kebebasan untuk berpikir maupun kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan di dalam memilih kepercayaan atau agama. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256, yang mana tidak ada paksaan untuk memasuki agama dan sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Kedua yaitu penghormatan dan eksistensi agama lain, yang mana menghadapi realitas ini, setiap pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas dengan disadari semangat saling menghormati dan menghargai eksistensi agama lain. Ada pula Al-Qain Islam, yang mana prinsip yang selalu diinginkan oleh Prof. Dr. Haji Mufti Ali, perbedaan tidak harus ada permusuhan karena perbedaan selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan pertentangan. Yang terakhir yaitu berpikir positif dan percaya. Prinsip percaya menjadi dasar pergaulan antar umat beragama. Selama agama masih menaruh prasangka terhadap agama lain, usaha-usaha ke arah pergaulan yang bermakna belum mungkin. Sebab kode etik pergaulan adalah bahwa agama yang satu percaya kepada agama yang lain, dan begitu dialog antar agama akan terwujud. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.
Ada juga materi kita yang selanjutnya yaitu adalah manfaat atau keuntungan toleransi, yang dimana ini akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Aditya Rizky Pratama. Kepada Aditya Rizky Pratama, waktu dan tempat saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat atau keuntungan dari toleransi. Manfaat toleransi yang pertama yaitu meningkatkan keimanan. Di Indonesia sendiri terdapat 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Dengan kita memiliki toleransi, setiap penganut agama akan menghargai keberadaan agama lain, sekaligus akan mendorongnya menghayati ajaran agama yang dianutnya. Dengan demikian, juga akan meningkatkan ketakwaan kepada Yang Maha Kuasa. Manfaat yang kedua yaitu menciptakan rasa rukun dan damai. Di sini toleransi diperlukan untuk mewujudkan rasa cinta damai dan rukun antar umat beragama. Jika kedamaian terjaga, maka negara pun akan stabil dan aman dari berbagai konflik. Manfaat yang ketiga yaitu mempererat rasa persaudaraan. Toleransi umat beragama akan menghindarkan percekcokan dan mengatasi dari perselisihan yang terjadi. Yang keempat yaitu menciptakan rasa aman bagi minoritas. Penduduk Indonesia menganut mayoritas agama Islam, di mana terdapat sekitar 87,2% umat Islam. Kemudian disusul dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Salah satu manfaat toleransi akan menjamin rasa aman bagi umat beragama, terutama mereka yang minoritas dalam menjalankan ibadah atau ritual agamanya. Dan yang terakhir yaitu lebih menghargai perbedaan. Dengan menerima perbedaan dan saling menghargai akan menimbulkan rasa aman dan tidak saling memusuhi. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aditya Rizky. Kemudian ada pula materi kita selanjutnya yaitu contoh dari toleransi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Karin Regita. Kepada Karin Regita, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh toleransi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memaksakan agama yang dianut ke seseorang yang berbeda keyakinan, karena setiap orang sudah memiliki hak dalam memilih dan menganut agama yang mereka yakini. Kedua, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, seperti menghormati jika memiliki teman yang berbeda keyakinan. Tiga, tidak mengganggu ibadah dan jalannya kegiatan keagamaan orang lain, seperti pada saat sekarang ini ketika umat muslim sedang menjalankan ibadah puasa, maka umat agama lain harus bisa menghormatinya. Keempat, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Kita tidak boleh mengganggu atau mengusik jika umat agama lain sedang melakukan ibadah. 5. Tidak menghina dan merendahkan agama orang lain. 6. Berteman dengan orang yang berbeda keyakinan. Kita juga tidak boleh membeda-bedakan jika memiliki teman. Ketika ada teman yang memiliki keyakinan yang berbeda, kita juga harus berteman dengannya. 7. Tidak berlaku diskriminasi pada seseorang yang berbeda agama di sekolah, tempat kerja, dan lingkungan lainnya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tidak boleh menghina agama lain, karena menghina juga sudah termasuk ke dalam diskriminasi. 8. Tidak mengucilkan keluarga yang berbeda keyakinan di lingkungan tempat tinggal, seperti jika kita memiliki tetangga yang berbeda keyakinan. 9. Menerima perbedaan orang lain. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan kami yaitu Karin Regita. Kemudian ada pula materi kita selanjutnya yaitu hambatan dalam toleransi yang akan disampaikan oleh Wela Monika. Kepada Wela Monika, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang hambatan dalam toleransi. Nah, di mana semakin berusaha agar saudara-saudara seiman dan seagama untuk bertoleransi dan melaksanakan prinsip ajaran agama yang damai, maka malah makin sering ketemu kalangan orang yang intoleransi atau suka tidak menghargai agama lain. Di mana di satu sisi ada kalangan mayoritas yang mentang-mentang, di sisi lain ada kalangan mayoritas yang songong, masing-masing rasis, sara, dan memiliki kebencian terhadap satu sama lain. Di mana tinggal menunggu aktor intelektual yang akan memanfaatkannya untuk mengacaukan dan menghancurkan NKRI. Nah, hal inilah yang membuat di Indonesia kadang kala terjadi konflik intoleransi.
Nah, masing-masing agama dan non-agama menyimpan api dalam sekam, di mana lingkaran setan intoleransi. Ada orang-orang yang lebih senang menilai dan menonjolkan penilaian buruknya pada ajaran agama lain yang tidak diimani apalagi dipahaminya, dibandingkan menunjukkan kebaikan agama atau keyakinannya melalui perilaku baik di dunia nyata maupun di dunia maya seperti media sosial. Nah, selanjutnya yakni terdapat beberapa masalah yang akan menghambat lancarnya toleransi. Yang pertama yaitu fanatisme agama, di mana fanatisme agama dapat diartikan adanya kecenderungan untuk mengejar peningkatan jumlah pemeluk agama. Dalam arti lain, bahwa kita boleh cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi juga tidak boleh berlebihan. Karena jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran lain. Yang kedua yaitu keinginan dalam mendirikan rumah untuk beribadah tanpa memperhatikan aturan serta norma yang berlaku di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu berpindahnya haluan dari pola hidup gotong royong ke individualistik. Nah, sifat kekeluargaan yang menurun ini akan mengubah seseorang menjadi individualistik, yaitu yang lebih mementingkan diri sendiri. Yang terakhir yaitu miskin dari model implementasi spiritualitas dalam ranah sosial. Sekian, saya kembalikan kepada Ketua Tim. Terima kasih kepada Wela Monika atas materinya. Kemudian ada juga materi yang keenam yaitu solusi menghadapi hambatan dalam toleransi yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Destiriani Ayu Wulandari. Kepada Destiriani Ayu Wulandari, waktu dan tempat saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang solusi dalam menghadapi hambatan. Yang pertama, dengan saling menghargai antar individu yang berbeda agama maupun yang seagama. Contohnya, pada bulan Ramadan, non-muslim menghargai orang yang berpuasa. Yang kedua, toleransi dalam mengeluarkan pendapat. Contohnya, kita harus saling menghargai perbedaan pendapat antara satu sama lain. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan atau memilih-milih agama tertentu. Contohnya, tidak membeda-bedakan perbedaan agama yang ada di lingkungan kita dengan saling menghargai perbedaan agama antar satu sama lain. Yang keempat, dalam bekerja sama sebaiknya mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, kita harus saling mengutamakan kepentingan masyarakat agar tidak ada kesenjangan antar satu sama lain. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada saudari Destiriani Ayu Wulandari. Dan yang terakhir ada pula kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dani Zakwan Ricardo. Pada Dani Zakwan Ricardo, waktu dan tempat. Kesimpulan yang bisa tarik dari penyuluhan hukum mengenai toleransi kehidupan beragama ini, yang dimana sikap toleransi ini penting untuk kita terapkan di lingkungan kehidupan sehari-hari kita, terutama di lingkungan masyarakat. Yang dimana cara kita dalam menerapkan sikap toleransi ini, yang pertama dengan menghargai perbedaan agama yang ada. Yang kedua yaitu kita harus mengakui eksistensi keberagaman agama yang ada di lingkungan kehidupan kita. Yang dimana dengan kita menerapkan itu tadi, maka terciptalah lingkungan kehidupan masyarakat beragama kita yang harmonis, tentram, tanpa adanya perbedaan atau memandang sebelah mata, baik itu dari ras, agama, suku, etnis, dan lainnya. Mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya tarik pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih pada saudara Dani Zakwan Ricardo yang telah menyampaikan kesimpulan dari materi kami pada hari ini. Mungkin sekian materi kami pada hari ini. Apakah di sini hadirin ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silakan untuk saudara Iqbal. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyuluhan hukum tadi, yaitu tentang bagaimana sih tanggapan atau pandangan kalian tentang toleransi yang ada di Bengkulu pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya pada Iqbal. Saya akan menjawab. Pandangan saya mengenai toleransi kehidupan beragama di Bengkulu pada saat ini, terutama pada bulan suci Ramadan ini atau bulan yang penuh berkah ini, tentunya saja toleransi ini masih belum sepenuhnya diterapkan penerapan sikapnya. Tentunya saja seperti rumah makan yang masih belum menutup tirainya,
dengan rapat yang bisa memancing hawa nafsu, biasanya pada generasi muda. Dan kemudian masih banyaknya ujaran kebencian, baik itu ujaran kebencian mengenai agama, mengenai ras, suku, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja untuk pandangan dari saya atau pendapat ataupun opini dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, saya kembalikan ke penanya atau Iqbal dan Baiklah, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya cukup puas dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kita masuki ke susunan acara selanjutnya, yaitu adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Aditya Rizky. Kepada Aditya Rizky, saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil layli wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya wa tu'izzu hisab. Allahumma inna hadha al-qadari nahari wa ilbal layli وأسوأ دعاتك فاغفر لنا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم مجدها واهدها سبلها وامنحها بنورك الذي لا يحدث واشرح صدورها بخير الإيمان وجميل التوكل عليك وأهدها لمعرفتك وأنحها وشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Terima kasih untuk bacaan doanya Aditya Rizky. Kemudian ada juga susunan acara kita yang terakhir, yaitu adalah penutup. Mari kita tutup acara penyuluhan kita pada hari ini dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian pemaparan penyuluhan dari kelompok kami. Apabila kami banyak kekurangan kata serta kesalahan, kami mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.